warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kumasol. Apa sih itu Kumasol? Kumpulan manusia soleha. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang akhlak, yaitu akhlak ada dua jenis. Yang pertama akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Oke, di podcast kali ini akan kedatangan dua narasumber yang soleha banget, yaitu ada Mbak Alfiatul dan Mbak Humairah. Langsung saja kita panggil Mbak Alfiatul dan Mbak Humairah. Silahkan Mbak Humairah dan Mbak Alfia. Wah, cantik-cantik banget kan, soleh-soleha banget. Langsung aja perkenalan Mbak Alfia. Baik, perkenalkan nama saya Alfiatul Karomah. Saya mahasiswa IAIN Kebumen. Di sini saya yang akan menjelaskan tentang akhlak mahmudah. Langsung saja ke Mbak Humairah, silahkan perkenalan. Terima kasih Mbak Anissa. Perkenalkan, nama saya Humairatul Asfiyah dari mahasiswa IAIN Kebumen. Di sini saya akan membahas tentang akhlak mazmumah. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya Mbak-mbak yang solehah dan cantik. Langsung aja ya kita bahas apa sih itu akhlak. Boleh. Gimana, udah siap belum Mbak Alfiatul nih? Sudah dong. Oke, langsung aja ke Mbak Alfia ya. Saya akan menanyakan nih tentang akhlak mahmudah itu apa sih? Langsung saja ya. Jadi akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, akhlak baik dan mulia, akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ia bersumber dari hati yang bersih, tunduk pada perintah Allah dan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi gitu ya, kalau akhlak mahmudah intinya itu akhlak yang baik, perbuatan yang baik. Iya begitu. Yang berasal dari hati kita. Jadi kalau misalkan kita baik sama orang lain juga pasti baik ya sama kita. Iya pastinya. Jadi kita harus mempunyai akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Oke, mungkin itu ya akhlak mahmudah menurut Mbak Alfia. Kalau akhlak mazmumah menurut Mbak Humairah gimana? Coba. Jadi kalau akhlak mazmumah itu kebalikan dari akhlak mahmudah. Kalau akhlak mahmudah itu yang baik-baik ya. Kalau akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela, hina, jelek dan sebagainya. Akhlak mazmumah sangat dibenci oleh Allah karena akhlak mazmumah itu dari godaan setan. Oh iya. Kadang bisa datang juga dari hati kita ya, karena kita iri melihat orang lain, kita jadi nggak suka. Itu termasuk akhlak mazmumah, akhlak tercela gitu. Intinya kebalikannya dari akhlak mahmudah ya. Iya benar. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Alfiatul dan Mbak Humairah. Itu sangat mudah sekali dipahami. Intinya jadi kalau misal akhlak mahmudah itu akhlak baik, akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau yang akhlak mazmumah itu akhlak tercela, akhlak buruk, kebalikannya dari akhlak mahmudah. Mau tahu dong apa ada nggak sih contoh dari akhlak mahmudah Mbak Alfia? Pasti ada dong. Contohnya akhlak mahmudah itu seperti berkata jujur, terus tidak berkata kasar, mempunyai sifat sabar, terus rendah hati, begitu. Masih banyak lainnya. Intinya yang baik-baik gitu loh ya. Kalau akhlak mazmumah sendiri Mbak Humairah? Tentunya dari contoh akhlak mazmumah itu banyak. Ada iri, dengki, sombong, berkata kasar, dan masih banyak lainnya. Intinya kalau akhlak mazmumah itu yang jelek-jelek, perbuatan yang jelek begitu. Buruk lah ya. Iya benar. Mbak Humairah, tadi saya baru dengar kata namimah itu apa sih? Oke, jadi namimah itu adu domba. Contohnya kita berteman bertiga nih, si Mbak Alfia sebagai pengadu domba dan kita yang diadu domba. Misal Mbak Alfia main sama Mbak Nisa dan menceritakan bahwa aku tuh gak suka sama Mbak Nisa, padahal aslinya enggak. Jadi Mbak Alfia itu mengada-ngadakan cerita. Begitu pun sebaliknya begitu. Jadi aku ini orang yang suka ngadu domba. Iya begitu. Kayak provokator gitu ya? Benar.
kayak ngompor-ngomporin biar Mbak Asfi tuh panas sama Mbak Nisa gitu. Iya betul. Ya itu Mbak Alfia kayak kurang perhatian gak sih dari kita, kayak dia tuh pengen diperhatiin sama kita karena kita tuh sering berdua gitu. Kayaknya iya deh, mungkin tapi caranya dia itu yang salah. Iya benar. Harusnya dia itu kayak bisa bicara Iya. baik-baik kepada kita bahwa mungkin punya rasa cemburu Iya, karena kita mungkin sering gitu. sama. Misal itu hanya misal ya. Ya, itu hanya misal. Bang Merah, ada nggak sih hal-hal yang bisa menghindari kita dari perbuatan tercela tersebut? Jadi untuk menghindari akhlak mazmumah itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita sebelum berbicara harus berpikir dulu. Itu baik dibicarakan atau enggak sih begitu. Selanjutnya, kita harus berhusnudzon. Barangkali mungkin seseorang melakukan kesalahan, tapi dibalik itu ada alasan yang membuat dia lebih aman begitu ya. Jadi kita jangan langsung berprasangka buruk. Kok kamu begini sih? Begitu. Padahal aslinya itu dia mempunyai alasan karena dia begitu karena dia punya alasan Iya. begitu. Selanjutnya kita segera bertaubat jika kita melakukan kesalahan. Selalu ingat konsekuensi karena kesalahan pasti ada konsekuensinya ya. Betul. Dan yang terakhir, kita selalu meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari hati yang iri begitu. Iya. Pokoknya kalau misalkan hati kita nggak baik itu kita munculnya tuh perbuatan yang jelek gitu ya. Iya, Perbuatan karena yang tercela. memicu dari hati kita. Jadi kita pada intinya kita harus bersih hatinya dulu berarti. Iya, betul sekali. Kalau untuk akhlak mahmudah sendiri itu kan udah banyak ya contoh-contohnya, nggak perlu disebutin juga kita udah tahu lah ya apa aja. Cuman mau tahu bagaimana bisa meneladani akhlak mahmudah. Tentu ada ya cara meneladani sikap akhlak mahmudah. Yang pertama itu muhasabah diri, nama lainnya itu introspeksi diri. Yang kedua itu bergaul dengan orang yang soleh dan solehah dan berakhlak yang mahmudah atau berakhlak yang baik. Terus yang ketiga itu memperbanyak zikir dan ibadah. Begitu Mbak Nisa. Jadi pada intinya itu kita harus meneladani akhlak mahmudah dan menghindari akhlak mazmumah, karena semua itu bukan hanya untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Iya betul sekali. Jadi akhlak itu adalah buah dari keimanan dan amal soleh. Setuju. Mari kita bersihkan hati kita dan memperbaiki akhlak kita. Dimulai dari setiap hari ya. Jadi kita mulai dari sekarang kita menerapkan akhlak-akhlak yang baik, karena akhlak yang baik adalah perhiasan terindah seorang muslim begitu. Betul banget, apalagi buat perempuan. Iya. Akhlak yang baik itu akhlak Mudah. Wah, ini ilmunya sangat bermanfaat banget sih. Terima kasih banget atas sharing-sharing ilmunya. Pokoknya terima kasih banget udah bisa nyampain tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ini sangat bermanfaat banget sih, apalagi buat kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Semoga pembahasan di podcast kali ini dapat memberikan manfaat dan pengingat bagi kita semua agar kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.